Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Mia Safitri, Mira Rizkika Putri, Widya Irma Hartika, dan Yuniarti Martini. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Imron Mutakin, SPD, MPD. Di sini kami akan memperlihatkan hasil video yang telah kami kerjakan. Selamat menyaksikan. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah. Hari ini kita akan berjumpa lagi dengan saudari kita Mira Rizkika Putri, Widya Irma Hartika, dan Mia Safitri. Ini dari kampus IAIN Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan PGMI. Nah, dengan adanya mbak-mbak yang cantik ini, kita akan berbincang-bincang dengan mereka tentang apa sih itu komunikasi dalam organisasi pendidikan. Nah, untuk itu simak terus ya. Di sini kita sudah menyiapkan berbagai pertanyaan mengenai topik hari ini. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari kita podcast hari ini. Menurut saudari Mira, definisi dari komunikasi dalam organisasi pendidikan itu seperti apa ya? Baik, terima kasih host yaitu saudari Yuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dalam organisasi pendidikan. Baik, komunikasi dalam organisasi pendidikan itu sendiri merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Sedangkan komunikasi pendidikan itu suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi komunikasi dan organisasi pendidik serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Jadi, kalau digabungkan sebuah interaksi yang terjadi di antara unit-unit komunikasi dari suatu organisasi pendidikan. Karena pada dasarnya suatu organisasi pendidikan merupakan bagian dari unit-unit komunikasi yang memiliki hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi dalam organisasi pendidikan dapat berlangsung kapan saja yang melibatkan orang-orang yang berbeda dalam organisasi itu, baik atasan, bawahan, atau unsur pimpinan dan unsur bawahan, antara guru dan siswa di sekolah maupun antara siswa dengan siswa lainnya, maupun antara guru dan orang tua murid dan lain sebagainya. Jadi seperti itu penjelasannya. Baik, terima kasih saudari Mira. Baik, sama-sama. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan mengenai apa sih itu komunikasi dalam organisasi pendidikan. Baik, untuk lebih dalam lagi untuk mengetahui komunikasi dalam organisasi dalam pendidikan. Nah, buat teman-teman tetap pantau terus ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan mbak-mbak yang ada di sini sambil mencicipi hidangan yang telah kami siapkan. Baik, terima kasih. Nah, apa sih unsur-unsur dan bagaimana proses dalam komunikasi organisasi pendidikan tersebut? Baik, unsur-unsur dan proses dalam komunikasi itu sendiri. Unsur-unsur pendidikan itu pun melibatkan kondisi, yaitu ada satu subjek yang dibimbing ataupun peserta didik, yang dimana dalam proses komunikasi terperan sebagai komunikasi yang dimana menerima pesan disampaikan oleh komunikasi. Dua, orang yang membimbing pendidik, yang dimana dalam proses komunikasi berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan informasi yang biasanya berupa materi pelajaran. Dan yang ketiga yaitu interaksi antara peserta didik, komunikan dengan pendidik komunikator. Lalu yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan juga sangat dipengaruhi
dipengaruhi oleh apakah komunikasi berjalan efektif atau tidak. Jika seperti itu, untuk prosesnya ada komunikasi internal, itu komunikasi yang terjalin antara kepala sekolah dan guru yang hasil disertai dengan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di lingkungan sekolah. Lalu komunikasi internal memiliki 3 dimensi, yaitu ada dimensi vertikal, di mana dimensi horizontal dan dimensi diagonal. Komunikasi eksternal itu komunikasi antara pimpinan organisasi pendidikan dengan khalayak di luar organisasi, semisal dengan orang tua komite sekolah. Baik, jadi seperti itu ya unsur-unsurnya dan prosesnya. Nah, sangat menarik bukan pembahasan kita kali ini. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudari Widya. Nah, tadi isinya dan unsur dan komunikasinya. Nah, selanjutnya setelah itu ada apa lagi ya? Nah, baik, terima kasih Saudari Yuni. Selain itu, ada bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi pendidikan. Itu adanya komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu menjelaskan kita berkomunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran dan menganalisis. Dan juga komunikasi antarpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara 2 orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang yang beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ada 2, yaitu komunikasi kelompok besar dan komunikasi kelompok kecil. Baik, terima kasih Saudari Widya. Sangat jelas sekali ya tadi menjelaskan bentuk-bentuknya. Nah, selain adanya bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi pendidikan itu, ada apa lagi ya? Baik, tidak hanya sampai di bentuk-bentuknya saja. Masih ada banyak penjelasan mengenai komunikasi dalam organisasi pendidikan, yaitu ada pesan dan gangguan dalam komunikasi organisasi pendidikan. Dalam berkomunikasi terdapat hambatan yang dapat mengganggu penyampaian pesan dalam organisasi. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu hambatan teknis, hambatan sintaktik, dan hambatan perilaku. 1. Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekurangan sarana dan peranan yang diperlukan dalam proses komunikasi, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai, dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Lalu lanjut yang kepada hambatan yang kedua, yaitu hambatan yang bersifat semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang disebabkan oleh kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Lalu lanjut yang ketiga, yaitu hambatan perilaku ataupun biasa disebut juga dengan hambatan kemanusiaan. Hambatan ini disebabkan berbagai bentuk sikap ataupun perilaku baik dari komunikator maupun komunikasinya. Nah, tidak hanya ada pesan dan gangguan dalam komunikasi organisasi pendidikan, ada juga teori komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu teorinya yaitu teori pemrosesan informasi atau information processing theory. Pendekatan pemrosesan informasi atau informasi processing approach merupakan pendekatan terhadap studi perkembangan kognitif dengan mengobservasi dan menganalisis proses mental yang terlibat dalam menangani informasi. Teori pemrosesan informasi menekankan pentingnya proses-proses kognitif seperti persepsi, seleksi perhatian, memori, dan strategi kognitif. Teori ini didasarkan atas 3 asumsi umum, itu adanya suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Dan yang kedua, individu-individu memproses informasi dari lingkungan. Dan yang ketiga, terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi dari tiap individu. Teori pemrosesan informasi
pada hakikatnya mengacu pada beberapa hal berikut, yaitu adanya bagaimana indikasi mereka, bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, dan bagaimana informasi disimpan dan disebarkan, dan bagaimana informasi diambil kembali untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kompleks seperti memecahkan suatu masalah dan proses berpikir. Lalu tidak hanya ada teorinya saja, tetapi ada juga tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat, dan secara mendasar telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pencepatan dan inovasi penyelenggaraan pendidikan itu berbagai belahan dunia. Bahkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara mengglobal karena satu, teknologi informasi dan komunikasi berkembang secara sangat pesat untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah atau madrasah, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu dapat digunakan dalam mengelola penilaian hasil belajar siswa dengan pemanfaatan teknologi baru tersebut. Dan juga teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk digunakan pada seluruh aspek di dalam pendidikan di sekolah atau madrasah dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Sistem jaringan dikembangkan di mana-mana untuk menghubungkan pendidikan dunia internasional, dunia industri, teknologi tinggi, dan dunia kerja. Pada konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus direalisasikan untuk satu, pengelolaan manajemen pendidikan melalui otomatisasi dalam informasi manajemen dan akademik berbasis TIK, dan juga sistem pengelolaan manajemen pembelajaran baik sebagai materi pengelolaan kurikulum maupun sebagai media dalam kegiatan proses belajar mengajar yang interaktif serta sumber-sumber belajar mandiri yang inovatif dan menarik. Lalu pada intinya, pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pendidikan dan proses pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan dan peserta pendidikan guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Nah, untuk selanjutnya itu ada mengenai tentang menemukan dan menganalisis fakta-fakta pentingnya komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi perlu dipelajari agar komunikasi itu bisa berjalan efektif. Bisa berkomunikasi bagi seseorang yang normal sama dengan pernapas yang terjadi serta-merta jika ada halangan kesehatan atau cacat. Namun, komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi yang mampu menetapkan diri seseorang dengan baik dalam suatu pergaulan dan kehidupan. Satu fakta yang perlu dipahami adalah bahwa belum ada jaminan semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin bagus kualitas komunikasinya. Malah, banyak orang yang dikenal pintar dengan gelarnya justru bermasalah dengan cara berkomunikasinya. Hal ini bisa dimaklumi karena materi komunikasi ini tidak diajarkan di level sekolah, di tingkat perguruan tinggi pun demikian. Baik, wow, sangat jelas sekali ya penjelasannya dari saudari Mia, Widya, dan Mira. Itu tadi sangat luar biasa. Nah, tadi saudari kita sudah menjelaskan baik dari itu sendiri apa itu komunikasi organisasi pendidikan sampai ke fakta-faktanya pun ikut dibahas sampai ke akar-akarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudari Mira, Mia, dan Widya sudah mau hadir di perbincangan mengenai komunikasi organisasi dan pendidikan. Baik, sama-sama Mbak Yuni. Kami juga berterima kasih karena sudah mau mengundang kami di sini. Baik, untuk itu maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Saya selaku host minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dah.